Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, saya Romo Petrus Santosa SC dari Hong Kong mengajakmu untuk merefleksikan satu tema ini. Judulnya adalah Meneduhkan Gelombang Kehidupan. Meneduhkan Gelombang Kehidupan. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian para sahabatku. Saya mengibaratkan hidup itu memang seperti gelombang. Dan kita harus mampu melewati gelombang-gelombang yang ada di kehidupan kita itu. Bahkan ada beberapa lagu yang menggambarkan situasi seperti ini. Saya sebut satu persatu. Yang pertama, judulnya adalah Di Tengah Ombak. Lagunya seperti ini. Di tengah ombak dan badai pencobaan. Para sahabat bisa melanjutkan sendiri. Lagu yang kedua, judulnya adalah Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Para sahabat juga bisa melanjutkan sendiri. Lalu lagu yang ketiga, Dayung di Arus. Tenang-tenang mendayung. Para sahabat juga bisa melanjutkan sendiri. Ini sebagai pengantar. Dan saya membayangkan memang gelombang yang seperti ini menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Ujian di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bisa lulus. Karena ujian ini, kita harus bisa melewati gelombang kehidupan ini. Itulah sebabnya saya mengambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Angin taufan diredakan. Badai diredakan. Dan ini juga dikisahkan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi sebelumnya mari kita lihat strukturnya. Ya, struktur dari Injil ini. Dan sangat menarik pesan yang digunakan. Karena struktur yang digunakan adalah kiastik. Nah, kiastik itu biasanya kita akan diajak untuk masuk kepada pengalaman yang inti. Nah, pengalaman yang inti itu pada ayat 38. Dikatakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di tengah badai, Tuhan Yesus tidur dengan tenang. Luar biasa. Ini memang pribadi yang luar biasa. Ya, di tengah gelombang, di tengah badai, dia tidur dengan tenang. Sedangkan para murid berjibaku. Tidak hanya berjibaku, tapi mereka juga mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang luar biasa. Tapi tenang. Kita lihat strukturnya dulu. Jadi kiastik itu strukturnya akan dilihat gini. A, B, B, C, C. Nah, kita lihat bagian yang A dan yang A bagian bawah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu pada ayat yang 41, jadi di sana ayat 35, kemudian ayat 41 dia dikatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada tujuan tertentu. Mengapa Yesus mengajak para murid ini bertolak ke seberang? Karena kemudian mendapatkan jawabannya. Mau menunjukkan tentang siapakah dia. Sehingga tadi ya pengalaman yang muncul dari para murid mengatakan siapakah orang ini? Sehingga danau, badai, taufan tunduk kepadanya. Ini A1. Lalu yang kemudian B1. Dikatakan demikian. Mereka ayat 36 ya, ayat 36.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu yang B1-nya ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pada ayat 36 sudah dikatakan, Yesus di situ. Sudah bersama-sama dengan mereka. Tapi lihat, pada ayat yang ke-40 dikatakan, "Saya sudah di sini bersama-sama dengan kamu. Mengapa kamu takut?" Aneh bukan? Dan itu sering kita alami. Kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kita masih takut di dalam kehidupan ini. Oke, ini strukturnya. Sekarang C1. Mulai dikatakan demikian ya. Pada C1 ayat 37 dikatakan demikian yang C-nya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wow, panik. Benar-benar panik ini. Badai, airnya sudah masuk ke dalam perahu. Panik, situasinya panik ini ya. Kalau kita lihat Titanic itu ya, film Titanic itu panik ya waktu itu. Panik, kita penontonnya juga ikut panik gitu. Nah, kita tunggu. Nah, ayat 39 dikatakan demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lihat, situasi yang kontras. Para murid panik, takut, khawatir. Tapi Yesus menghardik taufan dan badai itu. "Diam, tenanglah." Dan kemudian menjadi teduh. Lalu ayat 38 ini, inti dari pesan ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam saat teduh. Yesus tidur dengan tenang di sebuah tilam. Wow. Kalau misalnya kita tidur di atas tikar, ada semilir angin. Wow, kita bisa tidur dengan tenang. Sedangkan ini kontras dengan yang dialami oleh para murid pada ayat 38. Dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Aduh, kontras. Yesus tidur dengan teduh, dengan tenang, meskipun di tengah gelombang. Tapi para murid gelisah. Dan bahkan mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli." Hei? Kok guru engkau tidak peduli? Hei? Kami binasa. Hei? Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, ini struktur yang dibangun. Emosi yang dibangun. Lihat, ada kekontrasan antara pengalaman Tuhan Yesus dengan pengalaman para murid. Ini strukturnya. Maka sekarang mari kita masuk dalam apa yang ingin saya sampaikan dengan tema kita. Meneduhkan gelombang kehidupan. Pertama-tama ketika kita melihat kisah ini, kita benar-benar mengamini. Itulah situasi yang sering saya alami, yang sering kamu alami, yang sering kita alami. Tidak mudah ketika kita berada pada situasi yang sama. Maka dalam situasi macam itu, pengalaman yang muncul, perasaan yang muncul adalah pasti pengalaman takut, pengalaman khawatir, dan bahkan kita bisa reaksinya seperti para murid itu. "Tuhan, aku binasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tidak punya jalan keluar. Tuhan, aku binasa."
Maka pada situasi seperti itu, kita ketuk hatinya Tuhan. Bahkan para murid tadi, kita bangunkan Tuhan. Padahal Tuhan ngerti dengan situasi yang kita hadapi. Tapi karena kita ya begitu gelisah, kita bangunkan Tuhan. Kita ketuk hatinya Tuhan. Supaya Tuhan mengerti tentang situasi yang kita hadapi. Tapi yang sering kita lupa adalah kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita harus bisa mengenal sosoknya. Para murid baru sadar ketika Tuhan bersama dengan mereka, guru bersama dengan mereka. Dan ketika mereka melihat dengan mata mereka bahwa danau ditenangkan olehnya, maka reaksi yang muncul dari mereka adalah, siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau pun taat kepadanya. Pertanyaannya adalah, lalu selama ini mereka kemana? Bukankah mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Maka yang mau menunjukkan adalah ternyata mereka belum begitu mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Baru ketika menghadapi situasi yang baru saja dialami, danau ditenangkan dari badai tofan, mereka mulai bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau dengan tofan badai yang luar biasa itu menjadi teduh. Maka belajar dari pengalaman para murid dalam kisah ini, ada satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu jangan takut minta pertolongan dari Tuhan. Jangan takut minta pertolongan dari Tuhan. Meskipun digambarkan dalam Injil hari ini ya, Yesus sedang tidur dengan tenang di atas tilam. Mereka membangunkan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli, kami binasa, kita binasa. Wow. Tapi it's okay. Ya, kita memang tidak takut untuk minta pertolongan dari Tuhan. Karena memang ya, kita sudah kepepet ya. Kita sudah kepepet dan kita memang harus minta pertolongan dari Tuhan. Tapi tentu yang mau saya tawarkan dengan kisah ini, dengan tema ini, yaitu menenangkan gelombang kehidupan. Saya ingin mengajak para sahabat untuk masuk dengan yang namanya saat teduh. Itulah sebabnya mengapa tema yang saya pilih adalah meneduhkan gelombang kehidupan. Meneduhkan gelombang kehidupan. Karena apa? Karena ketika kita bisa masuk dalam saat teduh, saya menawarkan ada beberapa poin yang menarik. Ketika kita bisa masuk ya dalam saat teduh, dan kita butuh memang saat teduh itu di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, saat teduh ya, saat teduh, yaitu yang pertama, dalam hening. Ya, dalam hening kita bisa berdamai dengan kisah kita. Dalam saat teduh kita bisa berdamai dengan kisah kita. Apapun kisahmu itu, kamu harus bisa berdamai dengan kisahmu. Bahkan kisah pada masa lalu, kita juga harus bisa berdamai. Dan dalam hening, coba kamu melihat dalam saat teduh, dalam hening, kamu harus berdamai dengan kisahmu. Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan kisah kita, ya tadi, badai tofan masih terus berkecamuk di dalam diri kita dan kita tidak bisa mengendalikan. Maka pertama-tama, kita harus bisa berdamai dengan kisah kita itu. Oke? Lalu poin yang kedua, dengan tenang. Ya, dengan tenang. Setelah kita berdamai saat teduh, dengan tenang kita bisa memilih dan memilah. Mulai kita lihat mana pengalaman-pengalaman yang bisa menenangkan hidup saya dan mana pengalaman-pengalaman yang menggelisahkan hidup saya. Ya, mulai
dipilih dan dipilah dengan tenang, tidak usah dengan emosi. Ya, tidak usah dengan kemarahan. Dengan tenang kita memilih dan memilah. Kemudian yang berikutnya dengan berani. Nah, ini dengan berani kita harus membuang dan mengambil. Kalau pengalaman itu benar-benar membuat kita terus gelisah, membuat kita takut, membuat kita cemas, kita buang. Kita buang. Kita masukkan tong sampah, kita bakar. Tapi hal yang baik, yang mendukung, yang memotivasi, kita ambil. Biar ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Lalu poin berikutnya, dengan optimis, ya. Dengan optimis dipegang dan dilanjutkan. Hal-hal yang mendukung kita, yang mensupport kita, yang menyemangati kita, kita ambil, kita pegang, dan kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan supaya kita menjadi semakin kuat lagi, menjadi semakin optimis di dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang berikutnya, dengan penuh syukur, percaya akan penyertaan Tuhan. Dengan penuh syukur, wow, Tuhanku hebat. Dalam situasi apapun, aku disertai Tuhan. Dalam situasi apapun, aku dilindungi oleh Tuhan. Dalam situasi apapun, aku dipelihara oleh Tuhan. God is good all the time. Hebat. Dan itu harus dengan penuh syukur kita mengalami penyertaan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, poin yang terakhir, dengan penuh iman. Dengan penuh iman. God's time is perfect. Waktu Tuhan begitu sempurna. Itu juga dengan iman. Yakin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan itu akan diberikan kepada kita semua. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, saat di mana saja kita berada, kita harus berani untuk masuk dalam saat teduh. Di tengah aktivitas kita yang luar biasa, kesibukan kita yang luar biasa, kamu harus punya yang namanya saat teduh. Supaya kita bisa meneduhkan gelombang kehidupan yang ada di dalam hidup kita ini. Dan ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita masuk dalam saat teduh, kita bisa bertanya sosok Tuhan bagi kehidupan kita. Tadi para murid juga sama. Setelah danau menjadi tenang, mereka mulai bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau dengan badai tofan yang luar biasa seperti itu tunduk kepadanya. Maka pada saat teduh, ketika kita mengenali sosok Tuhan ini, kita juga bertanya pada diri kita, oh ini pribadi yang bisa meneduhkan setiap gelombang yang sedang saya hadapi. Maka sebagai pertanyaan yang terakhir dan sekaligus juga refleksi bagimu supaya bisa masuk dalam saat teduh di mana kita bisa meneduhkan gelombang kehidupan kita ini adalah, siapakah gerangan orang ini sehingga danau dan angin tofan pun taat kepadanya. Temukan jawaban itu dalam kehidupanmu sehingga kamu semakin yakin bahwa ada sosok pribadi yang bisa menenangkan segala gelombang yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat. You are the best. Amin.